warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas B Indralaya yang beranggotakan Siti Maimunah, Risti Darajatun Aisyah, Rodiana, Putri Wulan Andini. kami akan membahas tentang struktur dan fungsi biomolekul terkait bahan pangan yang ada di lingkungan sekitar. Biomolekul merupakan molekul penyusun makhluk hidup yang saling berinteraksi sebagai logika molekuler makhluk hidup. Biomolekul menggambarkan molekul yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk membangun bagian tubuh dan menjaga proses biokimia yang diperlukan untuk fungsi kehidupan. Pada umumnya, biomolekul adalah senyawa karbon. Biomolekul memiliki banyak gugus fungsional seperti gugus hidroksil, amino, keton, karboksil, amida, dan lain-lain. Kebanyakan senyawa organik di dalam sel hidup terdiri dari 4 jenis utama, yaitu polisakarida, lipid, protein, dan asam nukleat. Berikut prosedur proyek yang kami lakukan. Untuk memahami materi lebih lanjut, simak contoh dan pembahasan berikut ini. Yang pertama, polisakarida. Salah satu contoh bahan pangan yang mengandung polisakarida adalah jagung. Jagung merupakan salah satu bahan pangan yang mengandung karbohidrat tinggi setelah beras. Komponen kimia terbesar dalam biji jagung adalah karbohidrat, sekitar 72% dari berat biji yang sebagian besar berisi pati dan terdapat pada bagian endosperm. Endosperm matang terdiri dari 86% pati jagung yang tersusun atas amilosa sekitar 25-30% dan amilopektin sekitar 70-75%. Fungsi utama karbohidrat adalah sebagai sumber energi dan pembentuk membran sel. Selanjutnya, lipid. Biomolekul lipid dibentuk oleh asam-asam lemak dan gliserol. Inti pusat gliserol yang terikat hingga 3 rantai asam lemak. Asam lemak dibagi menjadi 2 golongan, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Salah satu bahan pangan yang mengandung lipid adalah margarin. Margarin adalah produk makanan berbentuk emulsi padat atau semi padat yang dibuat dari lemak nabati dan air dengan atau tanpa penambahan bahan lainnya yang diizinkan. Margarin dimaksudkan sebagai pengganti mentega dengan rupa, bau, konsistensi rasa, dan nilai gizi yang hampir sama dengan mentega. 1 sendok makan margarin mengandung sekitar 80-100 kalori, 9-11 gram lemak, 2 gram lemak jenuh, 1,5-2,5 gram lemak trans, 0 gram kolesterol, 0 gram karbohidrat, dan 0 gram gula. Fungsi utama dari lipid adalah sebagai sumber energi, membentuk sebagian besar membran sel termasuk membran plasma, membran inti, retikulum endoplasma, dan aparatus Golgi. Selanjutnya, protein. Protein adalah biomolekul makhluk hidup yang disusun dari monomer asam alfa amino melalui ikatan peptida asam amino yang menyusun protein makhluk hidup berjumlah 20. Salah satu bahan pangan yang mengandung protein hewani adalah telur. Telur merupakan salah satu produk hewani yang berasal dari ternak unggas dan telah dikenal sebagai bahan pangan sumber protein yang bermutu tinggi. Kandungan protein yang tinggi pada telur disebabkan karena asam amino esensial yang lengkap. Telur sangat dibutuhkan oleh tubuh karena telur merupakan sumber protein hewani yang sangat penting untuk tubuh. Karena itu memiliki manfaat yang sangat banyak untuk pertumbuhan sel-sel organ tubuh. Di antaranya adalah membuat pertumbuhan sel-sel organ tubuh dengan baik atau memperbaiki sel tubuh yang rusak, meningkatkan daya tahan dan pertumbuhan tubuh. Salah satu bahan pangan yang mengandung protein nabati adalah tahu. Tahu adalah suatu produk makanan berupa padatan lunak yang dibuat melalui proses pengolahan kedelai dengan cara pengendapan proteinnya dengan atau tidak ditambahkan bahan lain yang diizinkan. Kedelai mengandung sumber protein non-hewani atau nabati. Tahu mengandung kualitas protein non-hewani atau nabati yang baik karena mengandung komposisi asam amino yang kompleks. Fungsi dari biomolekul protein adalah sebagai pembentuk membran sel,
sebagai biokatalisator, nutrien, protein transport, protein kontraktil, protein struktural, dan protein pengatur. Selanjutnya, asam nukleat. Biomolekul asam nukleat terdiri dari DNA dan RNA. Biomolekul DNA dan RNA dibentuk dari mononukleotida. Mononukleotida dibentuk oleh gula deoksiribosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Salah satu bahan pangan yang mengandung asam nukleat adalah jeroan ayam atau pencernaan ayam. Jeroan ayam memiliki bentuk oval dan kecil serta tekstur yang terasa kenyal. Jeroan ayam juga memiliki warna yang lebih gelap dibandingkan daging ayam. Di pasaran, biasanya jeroan ayam dijual bersama dengan hati, jantung, dan usus. Jadi kesimpulannya adalah biomolekul adalah molekul-molekul yang berbeda penyusun makhluk hidup yang saling berinteraksi sebagai logika molekuler makhluk hidup. Struktur utama biomolekul adalah polisakarida, lipid, protein, dan asam nukleat.